Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Amelia Vega, NIM 21422035. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas A. Di sini, di video ini saya akan menjelaskan 3 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada mengenai tentang pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang kedua ada pemikiran secara umum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir ada tentang relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi pendidikan Islam pada saat ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi beliau, biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwisi. Beliau itu anak keempat dari 7 bersaudara. Saat Kiai Haji Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada saat tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Desa Kauman, Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah ini sebagai organisasi amal dan pelaksana gagasan pembaruan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memang telah menarik perhatian para pemerhati tentang perkembangan Islam dunia saat ini. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ialah seorang pemikir dan pelopor reformasi. Selain itu, beliau juga sebagai tokoh dan pahlawan yang berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia terutama. Lalu saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu ada pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata proses masuknya Islam ke Indonesia itu berbeda jika dibandingkan dengan masuknya agama Islam ke wilayah yang lain. Menurut Ahmad Al-Usyairi, Islam ini dibawa masuk ke Indonesia oleh para kaum da'i yang mempunyai profesi sebagai pedagang. Dengan damai dan sepenuhnya dengan rasa toleransi. Sedangkan di daerah lain, seperti di Mesir, Islam Iran, dan juga Andalusia, menyusup dan menyebarkan agama Islam itu melalui penaklukan. Dan agama Islam masuk ke Indonesia telah memberikan pengaruh penting berbagai macam aspek kehidupan bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikannya. Masjid pada zaman dahulu adalah sebagai lembaga pendidikan Islam pertama yang muncul terletak di sebelah rumah-rumah tempat tinggal para ulama atau para da'i. Dalam perkembangannya, sebuah lembaga pendidikan Islam yang lebih formal seperti adanya sebuah pesantren, dayah, dan juga surau. Dalam situasi seperti itu, muncullah seorang pemikir dan pelopor reformasi pendidikan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ialah tokoh dan pahlawan yang berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya tidak asing dalam dunia pendidikan. Dan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya yang strategi untuk menyelamatkan umat muslim dari keterbelakangan dan juga teladan yang berpikir statis mengarah pada pemikiran secara dinamis, kreativitas, dan juga inovasi melalui pendidikan. Maka dari itulah, pendidikan sebaiknya diposisikan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Next, lalu subbab yang kedua ada pemikiran secara umum Kiai Haji Ahmad Dahlan.
pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Munculnya pemikir-pemikir yang tertarik dengan pendidikan Indonesia menjadi faktor pendorong gerakan nasionalis di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh yang tertarik dengan pendidikan di Indonesia. Pendidikan harus menjadi yang terdepan dalam program pembangunan umat dan dalam hal ini ilmu agama yang paling utama. Namun, harus selalu diimbangi dengan ilmu-ilmu pada umumnya. Beberapa yang menjadi dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama ada keprihatinan terhadap umat Islam pribumi. Dan yang kedua ialah ada kesenjangan sosial. Sebab yang ketiga atau yang terakhir ada relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi pendidikan Islam pada saat ini. Umat Islam yang masih belajar di sekolah atau di perguruan tinggi, baik itu pondok maupun sekolah formal yang lain, pada masa era teknologi ini, umat Islam menghadapi sebuah tantangan zaman di mana harus bisa menggunakan teknologi digital, di mana semakin zaman teknologi digital ini semakin canggih. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga mengalami yang namanya perubahan. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi perlu diingat, dari sebuah tantangan perubahan inilah pembelajaran pendidikan Islam berkembang dan mengalami pembaruan atau bisa juga disebut dengan tajdid. Pemikiran ataupun pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berkaitan dengan perubahan dan juga perkembangan saat ini masih relevan dan juga masih diterapkan di pendidikan agama Islam di era saat ini. Pada masa tajdid, pendidikan agama Islam harus berkembang dan menerapkan latar belakang pada konsep pendidikan yang ada, dengan mengembangkannya sesuai dengan kemajuan zaman teknologi yang ada. Tapi harus diperjelas bahwa pendidikan agama Islam tidak lepas dari landasan pendidikan agama Islam sendiri. Jadi, teknologi bisa untuk dimanfaatkan sebagai pembelajaran dakwah di sosial media seperti di YouTube, Instagram, WhatsApp, atau media sosial yang lain yang ada. Tapi perlu diingat juga, tetap mengedepankan kesantunan, kebermanfaatan, dan keilmuan keislaman yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Mungkin penjelasan saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.